di podcast kelompok 6. Nah, kembali lagi di podcast kami di kelompok 6. Pada podcast kali ini kami akan membahas tema yang pastinya sangat seru nih untuk kami bahas. Nah, kita akan membahas tema apa nih? Jadi Kak, kita akan mengangkat tema sinergi guru dalam membangun pendidikan kuat untuk masa depan Indonesia. Nah, jadi kira-kira nih teman-teman mau tahu juga nih kan, mengapa tema ini kita angkat nih? Kan tema ini kita angkat karena berhubungan sebentar lagi Hari Guru. Jadi tema ini sangat cocok untuk kita bahas dan kita diskusikan pada pertemuan podcast kali ini. Nah, tentu sangat menarik ya teman-teman tema kita pada hari ini, dan pastinya nantinya akan bermanfaat bagi kita semua. Nah, sebelum kita mulai nih, bolehlah kita perkenalan diri dulu ya Kak. Perkenalkan, saya Maya Ingasari dari kelas reguler E 2022 Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Silakan Kak. Perkenalkan, nama saya Bonita Syalomo dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Stambul 2020. Nah, jadi kita pada podcast kali ini kedatangan tamu yang sangat menginspirasi kita nih kan, ya kan? Ya, jadi ibu-ibu guru ini jauh-jauh nih effort datang kemari. Jadi sebelum kita lebih jauh lagi nih membahas tentang podcast ini, boleh diperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Nama saya, Halo. nama saya Ibu Renata Semaristi Simbarani SPDGR. Kebetulan saat ini saya mengajar sebagai tenaga pendidik di sekolah swasta yang ada di Jalan Gatot Subroto, namanya Sekolah Integritas Bangsa, dan saya mengajar di SD, di tepatnya kelas 1 SD. Seperti itu. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ibu Cici Karnikawi Segar. Saya mengajar di SD Integritas Bangsa School. Saya juga dulu di kelas 3 mengajar matematika. Salam kenal. Jadi teman-teman, untuk memulai podcast ini langkah baiknya kita kan kehadiran guru-guru yang hebat nih. Kita mau tahu kenapa ibu-ibu ini memilih untuk menjadi guru. Alasannya itu apa ya? Mari kita dengarkan. Alasan jadi guru nih ya, kebetulan memang waktu saya memilih jurusan ketika tamat SMA nih, zaman undangan gitu, zaman kami, saya ditanya sama guru saya mau ngambil jurusan apa nih gitu kan. Saya langsung tertarik mau ambil jurusan yang berbau dengan keguruan. Iya. Jadi ibu samaran dari mana? Iya, saya jurusan saya dari Universitas Negeri Medan, sama satu alma mater kita ya, satu alma mater, dan saya jurusan PGSD Pendidikan Guru Sekolah Dasar tahun 2013, dan saya sangat suka sekali keguruan ini karena saya sangat suka berhubungan atau bersosialisasi, berinteraksi dengan anak-anak, terutama anak sekolah dasar. Makasih Bu dengan Ibu. Kalau saya latar belakang pendidik dulu karena inspirasi dulu waktu SD juga. Waktu itu saya kelas 2, jadi ada guru SD yang motivasi saya. Kenapa? Karena guru itu saya lihat lembut dan tidak menyendiri gitu. Banyak kan guru ada di bawahnya kan tidak mau membawa dengan anak-anak kan. Jadi dulu kelas 2 saya waktu itu kebetulan sangat dekat dengan saya, dan saya ingin seperti ini. Jadi di kelas 2 itu menjadi role model bagi saya. Saya ingin menjadi guru. Jadi guru ini memang sangat inspirasi kita ya kan? Benar. Jadi saya juga untuk mengambil jurusan ini juga terinspirasi oleh guru saya kan. Oh iya. Jadi Guru SD juga enggak? guru SMP, SMA itu rata-rata wali kelas saya itu guru bahasa Indonesia. Nah, jadi sejalan dengan jurusan saya, makanya saya tuh terinspirasi banget nih melihat mereka pengen menjadi seperti mereka, makanya saya mengambil Jurusan tersebut ya. Memang guru-guru ini menjadi model terbaik ya. Iya. Jadi teman-teman sudah kita dengarkan ya bagaimana pengalaman ibu ini mengapa memilih untuk menjadi seorang guru masuk ke dalam ranah dunia pendidikan. Nah, Kak, untuk pembahasan selanjutnya, Baik, kita lanjut lebih dalam lagi nih, tanya-tanya kepada Ibu mengenai pendidikan ya. Kita membahas mengenai kondisi terkini pendidikan di Indonesia. Nah, jadi menurut Ibu, bagaimana Ibu melihat kondisi
pendidikan Indonesia saat ini, terutama jika dibandingkan dengan beberapa tahun lalu? Kalau menurut saya sendiri nih, pendidikan di zaman sekarang ini semakin maju, semakin berkembang dari tahun-tahun sebelumnya. Apalagi kalau kita flashback tahun sebelumnya, pasti ada pergantian kurikulum yang dimana pemerintah pun semakin konsen untuk mempererat dan menggali kurikulum tersebut sehingga diajarkan kepada guru-guru, dan guru tersebut akan semakin lebih lagi dalam meningkatkan kemampuannya dalam mengajar di dalam kelas. Menurut saya selain dari perkembangan kurikulum sendiri, ada juga perkembangan teknologi yang semakin maju. Jadi kualitas pendidikan di Indonesia bisa dibilang mengalami kemajuan dari tahun yang lalu. Dari kualitas mendidiknya, kualitas guranya juga, karena mereka juga mampu mengambil diri dan mengikuti beberapa pelatihan. Jadi untuk kualitas pendidikan di Indonesia ini ada kemajuan dari beberapa tahun yang lalu. Berarti dampak teknologi itu sangat luas ya Kak untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Positif sekali. Nah, jadi menurut Ibu, teknologi tadi kan membuat pendidikan di Indonesia ini semakin maju. Nah, jadi apakah sudah berhasil diterapkan di sekolah ini? Kalau pertanyaan ini ditanyakan pada sekolah kami, tentu saja sangat berhasil. Karena kebetulan juga sekolah kami ini kan berdiri di Kota Medan, di mana akses teknologi dan digitalisasi ini sangat mudah ditemui, sangat mudah masuk ke sekolah kami seperti itu. Jadi untuk mengaplikasikan teknologi dan digitalisasi ini kepada murid pun sangat mudah sekali, ditambah dengan SDM atau guru-guru yang sering dilakukan pelatihan untuk meningkatkan cara mereka dalam mengajarkan hal-hal atau ilmu pengetahuan dengan menggunakan teknologi tersebut kepada murid. Nah, jadi berarti murid-murid itu pun semakin lebih mudah ya kan Bu, dalam melakukan pembelajaran dengan adanya teknologi. Sangat jauh lebih mudah. Nah, tetapi kan Bu, di kondisi pendidikan yang saat ini sudah maju lah, terbilang. Tentunya itu ada tantangan ya kan Bu. Nah, jadi menurut Ibu tantangan yang dihadapi oleh dunia pendidikan Indonesia saat ini itu apa ya? Bagi murid atau bagi guru? Bagi guru terlebih dahulu, boleh? Kalau seperti penjelasan saya di awal tadi tentang kurikulum ya, tantangan yang kami hadapi bagi guru ini ya pergantian kurikulum. Ya, yang sering ditemui pergantian presiden, pergantian menteri mempengaruhi pergantian kurikulum, di mana guru-guru juga diajak atau tanda kutip dipaksa harus mengerti kurikulum tersebut. Dan kalau kita lihat guru-guru yang sudah menginjak usia lanjut atau 40 ke atas gitu ya, iya kalau saya temui sering mereka ada keluhan-keluhan seperti itu. Untuk mengadaptasi kurikulum yang baru ini agak sedikit sulit seperti itu. Kalau seperti kami ya masih bisa mengikuti, cuman ya kita harus melihat secara global bagaimana kemampuan guru untuk mengadaptasi kurikulum ini. Menambahkan kan khususnya kalau misalnya pergantian kurikulum itu kan administrasi juga ya. Iya, administrasi itu kan bisa mengalami perubahan dan guru harus mengikuti itu. Jadi misalnya itu yang menjadi tantangan bagi guru tambahan administrasi ya seperti tadi juga kita flashback tentang teknologi tadi. Jadi kalau di sekolah kami untuk guru-guru yang gimana ya, yang sudah 40 tahun ke atas gitu ya, diajak untuk menggali tentang teknologi ini tadi, diajarkan ya mereka tidak cukup hanya sekali pelatihan, 2 kali pelatihan, harus lebih dari 3 kali pelatihan, karena memang sangat sulit seperti itu untuk mengadaptasinya, untuk mempelajari. Nah, berarti dengan pergantian kurikulum itu tadi ada juga pelatihan yang diambil ya kan? Itu saja ada. Itu pelatihannya bentuk bagaimana? Kalau dari sekolah kami sendiri ya, kami biasanya sering mengikuti KKG yang diadakan oleh Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Medan, dan di sekolah kami juga sering mengikuti training-training yang diadakan oleh penerbit, bekerjasama dengan penerbit-penerbit, dan
juga guru sendiri gitu melakukan pelatihan internal sekolah itu yang dipimpin oleh pemimpin sekolah tersebut. Berarti di sekolah ibu ini sangat matang dalam menyiapkan pendidikan ini. Jadi strategi menurut ibu ini yang paling efektif untuk memperkuat pendidikan di Indonesia bagaimana? Kalau strategi mungkin kualitas ya, cara strategi berarti kualitas pendidikan itu yang mau kita tingkatkan. Jadi selain daripada kurikulum yang harus semakin dimatangkan, karena beberapa sekolah kan belum kurikulum merdeka yang sekarang kan belum semua menerapkan, masih menerapkan strateginya harus dengan dirinya sendiri, karena dirinya sendiri itu harus mampu untuk mengupgrade diri, mengupgrade skillnya karena supaya mengikuti kurikulum tersebut. Jadi strategi yang pertama itu pasti pendidikannya itu dulu harus di-upgrade, terus kurikulumnya itu pun harus secara merata dilaksanakan di seluruh sekolah gitu. Strateginya ya kemauan untuk belajar itu sih harus ditanamkan dalam hati guru tersebut. Nah, jadi kalau kita bicara soal peran pemerintah, apakah bagaimana peran pemerintah dan institusi pendidikan dalam memastikan guru ini dapat dukungan yang cukup untuk terus berkembang? Kalau dari pemerintah saya lihat sudah cukup bagus ya, apalagi kalau misalnya kita lihat kurikulum merdeka ini mereka mengadakan pelatihan terus memberikan teknologi aplikasi yang bisa dipelajari oleh guru. Kalau kita tahu sekarang ada namanya PMM, platform Merdeka Belajar, di mana guru bisa belajar tentang kurikulum itu sendiri dari platform itu sendiri. Iya, memberikan bahan ajar, e-book yang bisa kita temui di internet. Kalau dari satuan pendidikan atau institusi yang tadi ya seperti yang kami bilang tadi, sekolah melakukan pelatihan, mendaftarkan guru untuk mengikuti training atau seminar dan lain sebagainya. Berarti kebijakan pemerintah ini sudah cukup bagus. Cukup bagus, tapi perlu di-upgrade lagi. Karena nggak semua harus diberikan. Ya, semakin baik pastinya. Nah, jadi kan Bu, di dalam pendidikan ini kan yang berperan bukan hanya guru dan murid nih. Jadi menurut Ibu sejauh mana sih masyarakat itu dapat berperan dalam mendukung pendidikan, terutama itu di daerah-daerah terpencil. Kalau kita kan masih di kota-kota gitu masih mudah. Untuk masyarakat itu pasti mengambil peran besar ya. Karena selain dari lingkungan sekolah, kalau misalnya lingkungan sekolah ini bagus, anak-anak pun pasti punya pola pikir yang bagus. Tapi kalau dia tinggal di masyarakat yang kurang baik, bisa jadi dia kurang bisa beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Jadi masyarakat ini mengambil peran penting dalam membantu anak itu sosialisasi dan semakin baik dalam belajar di sekolah. Khususnya masyarakat bagian orang tuanya ya. Kalau orang tuanya itu mampu untuk mendukung anaknya, mengajari anaknya juga, jadi bukan 100% tugas guru di anak itu kan, tapi kalau mendapat bantuan dari masyarakat dan orang tua, justru membawa anak itu semakin mendapatkan pendidikan yang bagus. Tambahannya, kalau kami temui dari sekolah kami sendiri ya, masyarakat ini memang sangat mempunyai peran penting bagi pendidikan anak. Apalagi kalau ditemui kadang-kadang sering terjadi toksik di masyarakat yang mengajarkan hal-hal yang tidak benar, apalagi kadang mengajarkan atau memberi pengertian buruk tentang sekolah itu sendiri. Misalnya kenapa sekolah ini seperti itu, kenapa sekolah kalian itu tidak baik segala macam. Jadi kan mereka menanamkan hal-hal yang tidak benar bagi anak tersebut. Seperti yang rekan saya bilang juga, selain masyarakat kan tentu saja keluarga ya. Keluarga ini adalah orang nomor satu, sekolah pertama. Iya, sekolah pertama yang mengajarkan pendidikan atau ilmu pengetahuan sendiri kepada anak. Jadi memang harus dari orang tua, dari keluarga, lingkungan tersebut harus memang mendukung tentang pendidikan anak tersebut. Jadi dengan adanya keluarga, masyarakat atau lingkungan, ditambah lagi dengan sekolah, kalau ini saling bekerja sama dan kooperatif, maka pendidikan anak itu akan semakin maju. Yang sangat menginspirasi nih ya Kak. Wah, amin, semoga terinspirasi ya.
Semoga peran guru di Indonesia ini semakin berkembang pesat dan semakin disejahterakan. Mengingat pembahasan kita yang luar biasa tadi, perjuangan seorang guru untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Jadi Kak Maya, bagaimana kita selanjutnya? Baik Kak, mungkin podcast kita sudah cukup ya. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Sama-sama. Sudah mengundang. Kalian juga semangat ya, calon-calon guru. Semoga kita kuat ya kan Kak untuk menjadi calon guru. Amin. Pasti kuat, pasti kuat. Baik, sampai jumpa di podcast kami selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Bye-bye. Dadah.